Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Muhammad Sarno Musril SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2025. LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109110646. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Impres Kelapa 3 dengan materi zakat, infak, dan sedekah kelas 5 dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih bagusnya lagi, lebih baiknya, lebih afdolnya kita berdoa. Pada ketua kelas silahkan memimpin doa. Kita berdoa, marilah kita sendiri berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada kaitannya dengan cinta dan kasih sayang pada pelajaran sebelumnya. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana mencintai dan menyayangi. Maka pada pelajaran kali ini kita mengaitkan antara pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang sekarang tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya. Sudah paham? Paham? Oke. Supaya lebih semangat kita ice breaking. Bisa? Sudah siap? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita akan membahas masalah pembelajaran kita pada hari ini tentang zakat, infak, dan sedekah. Silahkan kita lihat ke slide PowerPoint yang sudah ada di samping. Definisi zakat. Ya. Zakat itu kewajiban yang mensucikan atau menyucikan harta. Definisi zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka. Ya, zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut syar'i atau istilah, bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha apabila telah mencapai nisab atau batas minimum
dan haul jangka waktu kepemilikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Ada berapa? 8 golongan atau 8 asnaf. Hukum zakat itu wajib karena dia termasuk dalam rukun Islam yang keberapa? Contohnya apa? Zakat fitrah. Kedua, zakat mal atau zakat harta. Harta bisa berupa emas, perak, penghasilan dan pertanian. Yang selanjutnya adalah penerima. Penerima itu terbatas pada 8 golongan atau 8 asnaf yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama itu adalah fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Ini dalil tentang zakat. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat ini menunjukkan zakat sering disandingkan dengan salat sebagai tiang ibadah. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatun tuzakkihim wa tutahhiruhum biha. Ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Menegaskan fungsi zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Sekarang kita masuk ke infak. Infak artinya pengeluaran harta di jalan Allah. Kita lihat penjelasan dari infak. Definisi menurut bahasa berasal dari kata anfaqah yang berarti membelanjakan harta atau memberikan harta. Definisi syariatnya atau menurut syariat, mengeluarkan harta bersifat materi untuk kepentingan yang diperintahkan dalam agama Islam atau untuk kemaslahatan umum tanpa ada ketentuan nisab dan haul tertentu. Hukumnya umumnya sunnah, namun ada pula yang wajib. Misalnya nafkah keluarga dan mahar atau belis. Bentuk, ya, jadi infak ada bentuknya, selalu berbentuk harta atau materi. Terus penerima lebih umum dari zakat, bisa untuk individu, lembaga, atau pembangunan fasilitas umum, masjid, sekolah, dan lain-lain. Catatan infak, tidak harus menunggu kaya, bisa dikeluarkan kapan saja dan seberapapun jumlahnya, asalkan untuk kebaikan. Bagaimana dalilnya? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak dengan ikhlas. Bayangkan, kita berinfak 1, nanti diganti berapa? 2. Berinfak 10 diganti 20. Berarti berlipat ganda. Asalkan kita ikhlas. Ya itu. Di dalam hadis Nabi SAW yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi kita infak itu dengan harta yang kita cintai. Contohnya, barang ini berharga sekali, tetapi ada orang yang lebih membutuhkan, maka silahkan maka infakkanlah harta yang kamu cintai. Ya. Selanjutnya, penjelasan tentang sedekah.
Sedekah itu artinya kebaikan luas yang tulus. Definisi menurut bahasa berasal dari kata sodakoh yang berarti benar, ya, menunjukkan kebenaran iman seseorang. Definisi menurut syariat, pemberian sukarela yang diberikan untuk tujuan memperoleh ridho Allah. Hukumnya umumnya sunnah, namun bisa menjadi wajib, misalnya karena nazar. Nazar itu ketika kita contoh nazar ini. Ketika kamu berjanji, kalau saya lulus maka saya akan memberikan hadiah kepada seseorang. Kamu nazar, maka harus kamu tunaikan, karena itu dia berbentuk sedekah, tetapi hukumnya wajib karena kamu sudah bernazar. Jadi kalau kamu sudah bernazar, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ya, paham? Terus bentuk dari sedekah ini banyak, ya, luas. Lebih luas dari infak dan zakat. Tidak hanya berbentuk materi, uang dan barang, tetapi juga bisa non materi. Senyum, tenaga, pikiran, waktu, bahkan menyingkirkan duri di jalan. Itu salah satu bentuk kita bersedekah, ya. Jadi bedanya zakat, infak sama sedekah itu, kalau sedekah dia bisa berbentuk barang, materi, bisa berbentuk tenaga. Contoh, kita senyum. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, tabassamu fi wajhi akhika sedekah. Kalau kamu tersenyum kepada saudaramu, maka itu adalah bentuk sedekah terhadap mereka. Nah, itu. Terus kita mau bantu seseorang, kita tidak punya uang, maka dengan tenaga. Ya. Kita punya tenaga lemah, tetapi kita punya pemikiran untuk membangun, ada, maka keluarkan semua pikiran-pikiran baik untuk pendapat yang kita utarakan kepada orang yang membutuhkan, sehingga apa yang ada dalam pikiran kita yang kita sampaikan ke mereka bisa masuk dan bisa mereka laksanakan. Baik. Apa dalil tentang sedekah? Ya, keutamaan dan luasnya sedekah. Ini sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Seperti hadis yang Ustadz bacakan tadi, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim bernilai sedekah. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, kita bisa merangkum perbedaan utama atau perbandingan zakat, infak, sedekah. Ya. Coba lihat aspek zakat, infak, sedekah. Aspek hukum, zakat wajib, infak sunnah pada umumnya, sedekah sunnah pada umumnya. Kadar atau timbangan, zakat ada kadar dan syarat tertentu, nisab dan haul. Sedangkan infak tidak ada kadar dan syarat tertentu atau fleksibel. Sedangkan sedekah tidak ada kadar dan syarat tertentu atau fleksibel. Terus bentuk, kalau zakat harta atau materi tertentu, ya. Terus kalau infak harta atau materi. Sedangkan sedekah materi dan non materi atau luas. Terus penerima, kalau zakat hanya terbatas pada 8 asnaf atau 8 golongan. Kalau infak lebih luas untuk kepentingan agama dan umum. Kalau sedekah sangat luas
kepada siapa saja dan untuk semua kebaikan. Nah, ini kesimpulan dari zakat, infak, dan sedekah. Kesimpulannya adalah kesimpulan dan ajakan beramal. Zakat adalah fondasi pembersihan harta dan penjamin kesejahteraan sosial. Wajib. Ya. Infak adalah pengeluaran harta di jalan kebaikan yang sangat dianjurkan. Sedekah adalah payung besar untuk segala jenis kebaikan, baik materi maupun non-materi. Pesan utamanya, ketiga amalan ini merupakan wujud nyata ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama, yang akan mendatangkan keberkahan dan pahala berlipat ganda. Baik. Pesannya adalah, mari terus berbagi dan mensucikan harta kita. Itu pesan moralnya. Sekarang kita lihat video. Ya. Kita lihat video beberapa menit. Salah. Kita lihat video sedekah dan berinfak sehari-hari ya. Ini pesannya. Ikhlas adalah kunci segala. Ini pesannya ya. Ikhlas adalah kunci segala amal dan perbuatan kita. Tak peduli sekecil apapun kau berbuat, tetapi didasari ikhlas, maka insya Allah akan diterima oleh Yang Kuasa. Jadikan duniamu ada di tanganmu, jangan sampai ada di hatimu. Ya. Itu pesannya. Ya. Nanti hasilnya ada di LKPD. Terus ini tentang infak dan sedekah. Ini ada tentang zakat. Ya, kita ini saja ya. Ini contoh zakat fitrah yang dilaksanakan sehari-hari ya. Ini dia membawa beras, terus dia mau berzakat. Ada niatnya, nawaitu an akhruja zakatal fitrah an nafsi
fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau untuk diri kita. Kalau untuk keluarga, maka nawaitu an akhruja zakat al-fitrah an usrati, ya, untuk keluargaku. Nanti dia niat, maka didoakan oleh penerima penerima zakat. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kamu dan memberkahi semua harta, serta menjadikan, itu contoh zakat fitrah, ya. Sudah paham? Paham toh? Ini contoh dari zakat mal. Nih, dia memiliki beberapa uang atau emas yang dia zakatkan untuk dia keluarkan untuk zakat mal atau zakat harta. Nah, ini tentang itu video tentang zakat, infak, sedekah di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita diskusi sesuai dengan LKPD yang ada, ya. Coba lihat LKPD-nya yang sudah dibagikan, ya. Ini LKPD-nya sudah dibagikan. Nanti lihat ada pertanyaan-pertanyaan, tolong dijawab, ya. Pertanyaan-pertanyaan tolong dijawab, ditulis, setelah itu baru kita presentasi. Silakan, waktunya 10 menit. Nanti pas presentasi tentukan siapa yang maju untuk membaca hasil diskusinya, ya. Sudah?
Siapa mau maju duluan? Kelompok mana? Angkat tangan. Yang maju duluan untuk presentasi di depan sini, kelompok mana? Ayo angkat tangannya. Angkat tangan. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Di depan sini. Ya. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Silahkan. Maju semua, maju semua. Maju semua, maju semua. Maju. Oke, silahkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Perkenalkan nama kelompok. Silahkan. Kelompok 1 wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silahkan. Nomor 1, zakat. Kewajiban mensucikan harta. Infak, mengeluarkan harta dan jalan di jalan Allah. Sedekah, kebaikan luas yang tulus. 2, membantu teman yang membutuhkan, membantu guru. Karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib kita laksanakan. Manfaat yang kami rasakan adalah bisa saling mencintai dan menyayangi antara sesama dan menegurkan sifat sosial. Coba posternya mana? Tunjukkan posternya. Oke. Oke, kelompok 1 petang untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2. Silahkan perkenalkan. Kampung berapa? Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ini Presentasikan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, silahkan. 1. Jelaskan perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, kewajiban menyesuaikan harta. Infak, pengeluaran harta di jalan Allah. Sedekah, kebaikan luas dan tulus. 2. Tulislah contoh perilaku infak di sekolah. Membantu teman yang membutuhkan, pembantuan guru. 3. Mengapa zakat fitrah wajib ditunaikan setiap tahun? Karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang wajib kita Laksanakan. 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 Yang harus kita laksanakan. Ya. 4. Apa manfaat yang kamu rasakan setelah mempelajari zakat, infak, dan sedekah? Manfaat yang kami Rasakan. adalah bisa saling mencintai dan menyayangi antara sesama dan menumbuhkan
sikap sosial. posternya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 3. Sini. Salam, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zakat kewajiban mencuci harta. Selanjutnya, Infak pengeluaran harta di jalan Allah. Sedekah kebaikan kebaikan luas yang tulus. membantu teman yang membutuhkan, membantu guru. Karena zakat adalah Kewajiban rukun Islam yang ketiga. yang wajib kita laksanakan. Manfaatnya Manfaat yang kami rasakan adalah bisa saling mencintai dan menyayangi antar sesama antara sesama dan menumbuhkan sikap sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tunjukkan posternya. Poster, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sudah mendengar hasil diskusi kalian. Sekarang kita praktek bagaimana kita berinfak atau bersedekah di dalam kelas. Oke, siap? Siap. Oke, silakan maju. Silakan maju. Oke, di depan situ. Wahai temanku Asifah, teman kita Citra sedang membutuhkan sesuatu. Kan kamu orang kaya, bolehkah kamu membantunya? Boleh, ayo kita ketemu menemui dia. Citra, ini ada sedikit uang untukmu. Terima kasih wahai temanku, semoga Allah membalas. Amin. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, kalian sudah menyaksikan bagaimana teman-teman kamu melaksanakan praktek sedekah infak di dalam kelas. Oke. Sekarang maju lagi dengan membawa poster kamu untuk ajakan bersedekah. Poster yang tadi, yang kecil. Sambil menyampaikan ajakan. Ayo berinfak dan bersedekah. Tunjukkan. Oke, terima kasih. Baik. Setelah kalian menyaksikan penjelasan tentang zakat, infak, sedekah, terus melihat video-video, terus pembagian menyampaikan hasil diskusi, maka kita menyimpulkan bahwa zakat, infak, sedekah adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan
Karena zakat, infak, sedekah adalah merupakan sebuah kebaikan dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka dari itu, untuk saling menyayangi antar sesama, maka kita harus membantu teman-teman, orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kalau mereka tidak mempunyai apa-apa. Maukah kita melihat saudara kita tidak makan satu hari? Tentu kita tidak mau. Maka dengan adanya niat kita untuk berinfak, untuk bersedekah, mereka bisa makan dan minum. Oke, baik. Karena dalam pembelajaran mungkin kita lelah, kita melakukan sebelum kita menutup kegiatan kita atau pembelajaran kita pada hari ini, maka dipersilahkan untuk berdoa. Ketua kelas, doa penutup. Jika berdoa, marilah kita menaikkan diri untuk berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah membacakan doa penutup. Maka dari itu, untuk tugas kalian adalah menulis pengalaman pribadi tentang zakat, infak, dan sedekah di rumah masing-masing. Bisa juga di lingkungan sekitar, bisa juga di lingkungan sekolah. Oke, karena sudah ditutup oleh doa, maka pembelajaran kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan berdiri, langsung pulang. Baris. Oke, langsung keluar. Langsung keluar. Oke. Oke.